Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juan Kamal Hairul Abrar dengan NPM 2315061068. Saya dari konsentrasi TI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya terhadap tata kelola informasi sebuah perusahaan yang berbasis COVID. Di sini saya meresume tentang evaluasi kematangan tata kelola TI dalam manajemen risiko dan keamanan pada PT Kereta Komuter Indonesia menggunakan COVID 2019. Yang pertama itu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada PT Kereta Komuter Indonesia dengan menggunakan kerangka COVID 2019 dengan fokus utama yaitu memanajemen risiko, keamanan informasi, serta keselarasan dengan standar tata kelola BUMN. Metode penelitian sendiri itu menggunakan mix method atau pendekatan campuran dengan desain sekuensial yang terdiri dari kuesioner kepada 57 responden divisi teknologi informasi dengan skala Likert 0 sampai 4. Kemudian ada wawancara mendalam dengan manajer dan eksekutif teknologi informasi. Kemudian ada analisis dokumen kebijakan internal dengan regulasi BUMN. Dan yang terakhir ada analisis data yang dilakukan dengan menghitung rata-rata tingkat maturitas dan gap analisis terhadap target perusahaan dan standar pada BUMN tersebut. Domain COVID di sini meliputi EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Terus ada IPO, Light, Plan, and Organize. Terus ada DSS, Deliver, Service, and Support. Untuk hasil penelitiannya, tingkat kematangan tata kelola TI Kereta Komuter Indonesia berada pada level 3,27 berdasarkan level yang didefinisikan, menunjukkan bahwa prosedur sudah terdokumentasi dan dijalankan dengan konsisten. Nilai tertinggi pada hasil penelitian ini terdapat pada manajemen risiko atau EDM, yaitu memanajemen risiko-risiko serangan digital dari manapun dengan nilainya 80. Kemudian ada keamanan informasi, yaitu menjaga informasi-informasi rahasia yang hanya dapat diakses oleh orang-orang inti pada kereta komuter Indonesia saja yang mendapatkan nilai 90. Kemudian area yang perlu peningkatan atau nilainya masih di bawah rata-rata itu terdapat pada arsitektur enterprise-nya masih bernilai 65 dan manajemen data-datanya itu masih kecil yaitu nilainya masih 55. Dan tidak ditemukan kesenjangan signifikan di antara kondisi aktual dan target yang ditetapkan oleh kereta komuter maupun standar BUMN-nya. Kemudian poin yang keempat yaitu perbandingan dengan penelitian terdahulu. Level kematangan KCI sendiri tadi yaitu 3,27 sejalan dengan lembaga pemerintah yaitu minimal 3,15 dan lebih tinggi dari perguruan tinggi yang hanya 2,89. Kemudian domain keamanan dan resikonya konsisten menjadi area unggul karena tadi merupakan nilai terbesarnya. Kemudian tantangan utama terdapat pada perancangan arsitektur dikarenakan masih mendapatkan nilai yang kecil. Lalu poin yang kelima itu ada rekomendasi strategis. Rekomendasi strategisnya itu penyelarasan arsitektur melalui workshop dan pembaruan dokumentasi. Kemudian penguatan manajemen risiko dengan evaluasi berbasis risk impact assessment. Lalu ada implementasi kebijakan keamanan cyber melalui audit yang berkala sehingga selalu konsisten dicek. Kemudian yang terakhir ada pengembangan SDM berbasis kompetensi melalui pelatihan dan evaluasi kinerja. Kemudian poin yang keenam yaitu kesimpulan penelitiannya. Kesimpulan yang didapat ialah tata kelola TI PT Kereta Komuter Indonesia telah berada pada tingkat definite atau terpantau terus-menerus dengan nilai 3,27 sesuai dengan COVID 2019. Namun peningkatan masih diperlukan pada arsitektur dan manajemen data. Hasil penelitian ini menjadi best practice bagi BUMN sektor transportasi serta acuan bagi regulator dalam kebijakan TI nasional. Keterbatasan penelitian ini sendiri meliputi jumlah responden yang terbatas yang tadi hanya sekitar 57 orang dan belum mengukur dampak finansial dari peningkatan kematangan TI.
Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas domain DSS dan melakukan evaluasi longitudinal. Kemudian penjelasan instrumen penelitian pada COVID 2019, yaitu yang pertama ada kontrol objektif atau tujuan pengendalian dengan sasaran spesifik yang harus dicapai organisasi agar tata kelola TI berjalan efektif, agar mereka memiliki tujuan dan selalu mengevaluasi jika ada kekurangan sehingga nanti dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian ada proses, yaitu proses tata kelola dan manajemen, yaitu langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan tersebut atau bagaimana cara mencapainya. Bisa disebut juga itu sebagai langkah-langkah atau rencana-rencana untuk mencapai tujuan agar tidak stuck di situ-situ saja. Struktur COVID 2019 sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada governance domain atau EDM, evaluate, direct, and monitor, fokus pada pengawasan strategis dan keputusan tingkat eksekutif. Contoh prosesnya itu EDM 01, yaitu ensure governance framework setting and maintenance, yaitu terus memelihara sistem dan memantau. Kemudian ada EDM 03, yaitu ensure risk optimization atau mengoptimasi mengoptimasi serangan-serangan atau kerusakan-kerusakan. Kemudian ada EDM 0,5 yaitu ensure stakeholder engagement. Kemudian yang kedua ada manajemen domains atau aktivitas operasional dan implementasi TI harian. Ada EPO yaitu Alliance Plan and Organize, yaitu merencanakan kebijakan TI. Kemudian ada BAI yaitu Build, Acquire, and Implement, yaitu mengembangkan solusi dan perubahan sistem. Kemudian ada DSS, Deliver Service and Support, yaitu layanan operasional TI. Kemudian ada MAE atau Monitor, Evaluate, and Assess, yaitu merupakan evaluasi dan kepatuhan pada sektor-sektor tadi. Di sini terdapat contoh instrumennya dari tadi, yaitu ADM03, DSS 05, dan EPO 03. Dengan indikator penilaian, yaitu EDM3, indikator penilaiannya itu kebijakan risiko, mitigasi, dan review berkala. Dan untuk DSS 05 itu indikator penilaiannya SOP keamanan, audit, laporan, insiden. Kemudian yang terakhir EPO 03 itu indikator penilaian, dokumentasi, dan integrasi sistem. Kemudian yang 9, skala penilaian sendiri yaitu 0 untuk non-existent atau sama sekali belum dilakukan perbaikan ataupun sama sekali belum ada pergerakan apapun. Kemudian yang pertama ada inisial, yaitu awal mula pergerakan atau baru saja memulai. Kemudian ada manager, itu sendiri ialah beberapa atau sebagian besar sudah terpantau dan sudah terstruktur. Kemudian ada defined, defined sendiri itu dia sudah terpantau terus-menerus. Kemudian ada quantitatively managed, berarti sudah konsisten terus-menerus. Dan yang kelima optimized. Optimized sendiri sudah lancar namun fokus terhadap perbaikan dan kemajuan-kemajuan untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi dan manfaat instrumen. Fungsinya sendiri yaitu sebagai alat ukur objektif untuk mengetahui kondisi tata kelola TI sebagai dasar rekomendasi monitor perbaikan dan juga sebagai bukti empiris dalam audit penelitian akademik. Dan pada penelitian ini mencakup 22 proses COVID dengan hasil rata-rata 3,27 atau tadi yaitu defined atau sudah terpantau terus-menerus dan lancar. Jadi kesimpulannya yaitu instrumen COVID memberikan panduan komprehensif dalam mengevaluasi kematangan tata kelola TI melalui pengukuran berbasis proses dan tujuan pengendalian hasil penelitian dan dapat digunakan sebagai acuan strategis untuk memperkuat integrasi TI dan bisnis. Juga meningkatkan keamanan informasi serta membangun tata kelola TI yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.